Dari gurun pasir Mesir kuno hingga menara-menara tinggi Eropa, peradaban manusia selalu berusaha memahami waktu. Sebelum teknologi canggih menambah kehidupan, manusia telah mencari cara untuk mengukur detik, menit, dan jam melalui alarm. Jam matahari pertama kali digunakan untuk membaca bayangan, dan bintang-bintang di langit menjadi petunjuk waktu bagi para pelaut dan pengembara. Selamat datang di perjalanan menyusuri sejarah perkembangan jam, dari awal mula hingga teknologi mutakhir masa kini. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Jam matahari sekitar 1500 sebelum Masehi. Jam matahari adalah salah satu alat pengukur waktu tertua yang dikenal manusia. Diperkirakan sudah digunakan sejak 1500 sebelum Masehi. Jam matahari bekerja dengan memanfaatkan bayangan yang dihasilkan oleh gnomon, yaitu benda tegak yang ditempatkan di permukaan datar. Saat sinar matahari mengenai gnomon, bayangannya jatuh ke permukaan datar tersebut. Pergerakan bayangan ini disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari tampak bergerak melintasi langit dari timur ke barat. Posisi bayangan berubah-ubah sepanjang hari, dan pergerakan inilah yang digunakan untuk mengukur waktu. Berikut adalah struktur dan komponen jam matahari. Yang pertama ada gnomon atau petunjuk bayangan. Biasanya berupa tiang atau batang tegak lurus yang memproyeksikan bayangan saat terkena sinar matahari. Sudut kemiringan dan panjang gnomon bervariasi, tergantung pada latitud tempat jam digunakan, karena posisi matahari di langit berbeda-beda di setiap bagian bumi. Yang kedua ada dial atau permukaan datar atau cakram. Gnomon ditempatkan di tengah permukaan datar yang telah ditandai dengan skala waktu. Cakram ini bisa berbentuk lingkaran, persegi, atau bentuk lain. Garis-garis atau tanda pada permukaan ini menunjukkan jam atau bagian waktu tertentu, biasanya mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Di tempat-tempat seperti Mesir kuno dan Babilonia, permukaan ini terkadang diukir dengan hiasan atau simbol religius yang berkaitan dengan dewa matahari. Jenis-jenis jam matahari. Yang pertama ada jam matahari horizontal. Jenis ini adalah yang paling umum di mana permukaan dial terletak secara horizontal di tanah atau permukaan lain yang datar. Bayangan bergerak melingkar di sekitarnya seiring pergerakan matahari. Yang kedua ada jam matahari vertikal. Pada jam ini, gnomon dipasang di permukaan vertikal, seperti di dinding bangunan. Jenis ini sering ditemukan di dinding gereja, menara, atau bangunan umum di Eropa pada abad pertengahan. Jam matahari ekuatorial. Gnomon jam ini ditempatkan tegak lurus terhadap permukaan cakram yang diposisikan sejajar dengan ekuator bumi. Bayangan gnomon pada jam ini menunjukkan waktu yang lebih konsisten sepanjang tahun, meski lebih sulit untuk dibuat. Yang keempat ada jam matahari polar. Pada jam ini, gnomon diposisikan sejajar dengan poros bumi. Gnomon mengarahkan bayangan ke skala waktu yang dipasang secara horizontal. Mesir diperkirakan sebagai tempat lahirnya jam matahari yang paling awal. Para pendeta dan ilmuwan Mesir kuno menggunakan jam ini untuk mengukur kalender religius dan aktivitas sehari-hari, termasuk ritual keagamaan yang dipandu oleh siklus matahari. Babilonia kuno juga menggunakan jam matahari, dan mereka mengembangkan sistem jam dengan membagi siang dan malam masing-masing menjadi 12 bagian, sehingga lahirlah konsep jam yang kita kenal sekarang. Bangsa Yunani dan Romawi kemudian menyempurnakan desain jam matahari. Pythagoras dan ilmuwan lainnya mempelajari pergerakan matahari untuk mengembangkan jam yang lebih akurat dengan memasukkan prinsip-prinsip geometri.
Pada masa Romawi, jam matahari menjadi alat publik yang banyak ditemukan di tempat-tempat umum dan bangunan publik. Bangsa Tiongkok kuno juga menggunakan jam matahari, dan jam ini berperan penting dalam pengembangan astronomi di Tiongkok. Jam matahari digunakan untuk mengukur waktu siang dan menentukan saat yang tepat untuk bertani atau melakukan upacara keagamaan. Di beberapa peradaban seperti Mesir dan Yunani, jam matahari berkaitan erat dengan pemujaan terhadap dewa-dewa matahari seperti Ra di Mesir atau Apollo di Yunani. Selain itu, jam matahari memainkan peran jam air atau Clepsydra sekitar 1400 sebelum Masehi. Jam air yang diperkirakan mulai digunakan sekitar 1400 sebelum Masehi adalah salah satu alat pengukur waktu tertua setelah jam matahari. Clepsydra berasal dari kata Yunani klepton atau mencuri dan hidor air yang secara harfiah berarti pencuri air. Alat ini digunakan untuk berbagai peradaban termasuk Mesir kuno, Babilonia, Tiongkok serta kemudian oleh Yunani dan Romawi kuno. Jam air bekerja dengan cara mengatur aliran air yang masuk atau keluar dari satu wadah ke wadah lain. Proses ini terjadi pada kecepatan yang tetap dan dapat digunakan untuk mengukur waktu. Clepsydra dapat dibuat dalam dua versi utama. Yang pertama, jam air keluar outflow clepsydra dan jam air masuk inflow clepsydra. Pada outflow clepsydra, air perlahan-lahan mengalir keluar dari wadah melalui lubang kecil dan waktu diukur berdasarkan level air yang tersisa di dalam wadah. Sedangkan inflow clepsydra, air mengalir masuk ke dalam wadah dan waktu diukur berdasarkan seberapa cepat air mengalir. Clepsydra umumnya terdiri dari wadah tertutup atau setengah terbuka yang terbuat dari bahan seperti batu, logam, atau tanah liat. Wadah ini memiliki lubang kecil di bagian bawah atau bagian atas, tempat air dapat mengalir secara konstan. Lubang kecil pada wadah mengontrol laju aliran air. Besar kecilnya lubang ini sangat penting karena menentukan kecepatan aliran air dan pada akhirnya tingkat keakuratan jam. Semakin kecil lubangnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk air mengalir sepenuhnya. Bukti awal penggunaan jam air ditemukan di Mesir, di mana Clepsydra digunakan dalam konteks keagamaan dan astronomi. Salah satu contoh terkenal dari Clepsydra awal adalah wadah berbentuk mangkuk dengan lubang kecil di bagian dasarnya. Benda ini ditemukan di makam Amenhotep I yang menandakan bahwa jam air digunakan untuk menjaga keteraturan waktu selama upacara keagamaan. Di Tiongkok, Clepsydra dikembangkan lebih lanjut selama dinasti Shang pada 1600 sampai 1046 sebelum Masehi dan digunakan sebagai jam astronomi untuk menentukan waktu siang dan malam. Jam air Tiongkok berkembang dengan sangat baik dan bahkan dilengkapi dengan mekanisme kompleks yang memungkinkan pengukuran waktu lebih akurat selama periode yang lebih lama. Jam pasir abad ke-8 Masehi. Jam pasir adalah salah satu alat pengukur waktu yang paling ikonik dan sederhana. Diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-8 Masehi. Alat ini berfungsi dengan memanfaatkan aliran pasir dari satu wadah kaca ke wadah lain melalui leher sempit yang menghubungkan kedua wadah. Penggunaan jam pasir tersebar luas di berbagai belahan dunia, terutama selama abad pertengahan. Jam pasir biasanya terdiri dari dua bola kaca yang berbentuk bulat dengan bagian atas diisi dengan pasir halus. Kedua wadah ini dihubungkan oleh leher sempit di tengah. Ferdinand Magellan, seorang penjelajah terkenal, bahkan tercatat membawa 18 jam pasir dalam perjalanannya mengelilingi dunia pada awal abad ke-16. Setiap jam pasir biasanya mengukur interval waktu setengah jam, dan ketika pasir di dalamnya habis, seorang awak akan membaliknya untuk memulai siklus waktu baru. Jam mekanik awal abad ke-13 Masehi.
Perkembangan jam mekanik ini dipicu oleh kebutuhan akan penggunaan waktu yang lebih akurat, terutama di kalangan gereja-gereja dan katedral di Eropa. Perhitungan waktu yang tepat menjadi penting untuk mengukur jadwal ibadah, doa, dan aktivitas biara yang sering dilakukan sepanjang hari. Pemberat adalah komponen yang paling umum digunakan untuk menggerakkan jam mekanik. Gravitasi bekerja pada pemberat untuk memberikan daya yang mendorong roda gigi jam. Pemberat ini ditarik ke atas dengan bantuan tali atau rantai dan kemudian perlahan-lahan diturunkan, memberikan tenaga kepada mekanisme jam saat bergerak ke bawah. Sistem roda gigi sangat penting dalam jam mekanik untuk mengulur waktu gerakan pemberat dan mendistribusikan energi ke seluruh mekanisme. Setiap roda gigi terhubung satu sama lain dan memiliki rasio yang dirancang untuk memastikan bahwa jam bergerak dengan kecepatan yang konsisten. Mekanisme eskapamen adalah salah satu inovasi terpenting dalam jam mekanik awal. Eskapamen mengatur gerakan roda gigi dengan cara mengontrol pelepasan energi dari pemberat secara bertahap. Ini membantu roda gigi bergerak pada interval yang teratur, menciptakan denyutan yang mirip dengan detak jam modern. Salah satu eskapamen awal yang terkenal adalah first eskapamen, yang digunakan dalam banyak jam abad pertengahan. Salah satu contoh paling terkenal dari jam mekanik awal adalah jam yang dipasang di menara gereja Salisbury Cathedral di Inggris pada tahun 1386. Ini adalah salah satu contoh jam mekanik tertua yang masih berfungsi hingga saat ini. Di Prancis, katedral besar seperti Katedral Stanberg dan Katedral Rouen juga memiliki jam mekanik yang sangat maju pada abad ke-14 dan ke-15. Beberapa jam katedral bahkan dilengkapi dengan figur animasi yang akan bergerak atau berdansa saat lonceng berbunyi, yang menjadi tontonan menarik bagi masyarakat setempat. Seiring berkembangnya teknologi jam, beberapa jam mekanik juga dikembangkan untuk menampilkan informasi astronomis. Selain hanya mengukur waktu, jam ini bisa menunjukkan fase bulan, gerhana matahari, dan bahkan posisi planet-planet. Contoh terkenal dari jam astronomis adalah jam di Katedral Stanberg yang menampilkan berbagai peristiwa astronomis dan gambar-gambar religius. Jam bandul atau jam pendulum pada 1656 Masehi. Jam bandul atau pendulum clock ditemukan oleh ilmuwan Belanda Christian Huygens pada tahun 1656 dengan menggunakan bandul yang berosilasi untuk mengatur laju gerakan mekanisme jam. Jam bandul menjadi standar teknologi jam hingga munculnya jam kuarsa pada abad ke-20. Galileo Galilei adalah orang pertama yang mengamati osilasi pendulum dan bagaimana gerak bolak-balik yang teratur dapat digunakan untuk mengukur waktu. Namun, Christian Huygens yang berhasil memanfaatkan pengamatan ini dan merancang mekanisme jam yang menggunakan pendulum untuk mengatur denyut waktu secara konsisten. Jam bandul bekerja dengan memanfaatkan osilasi periodik dari bandul untuk mengukur waktu secara akurat. Bandul digerakkan ke satu sisi dan dilepaskan, memulai gerakan ayunannya. Berkat gravitasi, bandul akan berosilasi dari satu sisi ke sisi lainnya dengan periode yang konstan. Jam saku abad ke-16. Jam saku pertama kali dikembangkan di Eropa pada pertengahan abad ke-16, tepatnya di wilayah Jerman dan Italia, yang pada saat itu merupakan pusat pengembangan seni dan teknologi mekanik. Jam-jam saku awal sangat dipengaruhi oleh pembuat jam di Nuremberg, Jerman, termasuk seorang tokoh terkenal bernama Peter Henlein, yang dikenal sebagai salah satu pelopor dalam pembuatan jam saku. Pada awalnya, jam saku dianggap sebagai barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan dan orang-orang kaya. Jam ini seringkali dihiasi dengan ornamen dan desain estetik, menjadikannya bukan hanya alat untuk mengukur waktu, tetapi juga simbol status dan kekayaan.
Jam saku abad ke-16 seringkali sangat dekoratif dan dianggap sebagai karya seni. Mereka dibuat dari logam mulia seperti emas atau perak dan seringkali dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit, email, atau bahkan permata. Desain ini menjadikan jam saku tidak hanya alat praktis tetapi juga simbol status sosial. Jam saku memerlukan pemutaran manual setiap hari, di mana pengguna akan mengukur knop kecil untuk mengencangkan pegas utama. Pegas ini kemudian perlahan-lahan melepaskan energi selama sehari, yang memungkinkan roda gigi di dalam jam bergerak. Setelah dikembangkan di Nürnberg, Jerman, jam saku menyebar ke seluruh Eropa. Pada abad ke-17, jam saku mulai populer di Inggris, di mana pembuat jam seperti Thomas Tompion dan George Graham membuat peningkatan signifikan pada mekanisme jam saku. Akurasi ditingkatkan dengan penggunaan escapement yang lebih baik dan desain yang lebih ramping. Jam tangan abad ke-19. Sebelum abad ke-19, jam saku adalah alat pengukur waktu yang paling umum digunakan oleh pria. Sementara jam tangan lebih sering dianggap sebagai perhiasan untuk wanita. Jam tangan pada saat itu tidak diproduksi secara massal dan umumnya dibuat sebagai barang mewah oleh pembuat jam untuk kalangan bangsawan atau elit sosial. Namun perkembangan teknologi mekanik, desain, dan kebutuhan praktis yang timbul selama abad ke-19, terutama dari kalangan militer dan ilmuwan, mendorong pertumbuhan popularitas jam tangan. Ratu Victoria yang memerintah Inggris pada paruh kedua abad ke-19 memainkan peran penting dalam popularitas jam tangan di kalangan wanita. Ia sering terlihat mengenakan jam tangan kecil yang dirancang dengan mewah, dan jam tangan mulai dipandang sebagai status sosial dan mode bagi wanita kalangan atas. Salah satu nama penting dalam perkembangan jam tangan awal abad ke-19 adalah Patek Philippe, pembuat jam asal Swiss yang memproduksi jam tangan mekanis berkualitas tinggi. Pada tahun 1868, Patek Philippe membuat salah satu jam tangan pertama untuk seorang bangsawan Hongaria, Abraham Louis Breguet. Pembuat jam Prancis juga dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan jam tangan. Pada awal abad ke-19, ia merancang jam tangan untuk Ratu Napoli, salah satu contoh awal dari jam tangan yang dibuat khusus untuk wanita, menunjukkan bahwa jam tangan telah mendapatkan tempat di kalangan bangsawan. Jam kuarsa 1969. Jam kuarsa pertama kali dikembangkan oleh perusahaan jam asal Jepang, Seiko, yang pada tahun 1969 memperkenalkan jam kuarsa pertama di dunia, yaitu Seiko Astron. Jam ini menggunakan osilasi kristal kuarsa untuk menjaga ketepatan waktu, berbeda dengan jam mekanis yang menggunakan sistem roda gigi dan pegas. Seiko Astron yang dirilis pada tanggal 25 Desember 1969 adalah jam kuarsa pertama yang tersedia secara komersial. Jam ini terbuat dari emas 18 karat dan hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Harga awalnya sangat tinggi, setara dengan harga sebuah mobil kecil pada masa itu. Tetapi kehadiran Astron menandai awal dari perubahan besar di industri jam. Jam digital dan elektronik abad ke-20. Jam digital pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20, tetapi baru benar-benar mendapatkan popularitas pada tahun 1970-an, ketika teknologi elektronik menjadi lebih maju dan terjangkau. Pengenalan jam digital ini bertepatan dengan pengembangan komponen elektronik seperti transistor, IC, dan LED yang memungkinkan penciptaan perangkat yang lebih kecil, lebih akurat, dan lebih efisien. Jam digital pertama yang tercatat dibuat pada tahun 1927 oleh seorang ilmuwan bernama Warren Marrison. Jam ini bukanlah jam tangan, tetapi sebuah jam dinding besar yang menggunakan osilator kristal kuarsa untuk menjaga ketepatan waktu.
Inovasi ini menunjukkan potensi teknologi kuarsa dalam pembuatan jam yang sangat akurat. Jam tangan pintar atau smartwatch sebagai evolusi jam digital. Jam digital abad ke-20 juga merupakan dasar dari perkembangan jam tangan pintar smartwatch yang populer di abad ke-21. Smartwatch seperti Apple Watch atau Samsung Galaxy Watch adalah hasil evolusi dari jam digital yang kini mengintegrasikan fungsi-fungsi canggih seperti monitor detak jantung, GPS, notifikasi telepon, dan aplikasi smartphone. Smartwatch menggabungkan teknologi digital dengan kemampuan komputasi yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam jam tangan tradisional.